Saya bertanya pada para ahli geopolitik sudah sejak ini muncul. Sebetulnya kalau itu nanti kita tidak bisa bayar. Iya. Ini saya tanya loh ya, saya bukan ahli geopolitik. Cina memang mau ngambil WUS itu, buat apa? Kan dia pasti minta sesuatu yang lain. Nah, dari sisi geopolitik, Cina kan akan masuk banyak di Natuna. Bisa loh dia minta lahan di sana untuk dia bikin pangkalan angkatan perangnya. Kan bisa. Nah itu gimana? Bukan karena saya prefer ke Cina. Dia masalahnya ini ada tata kelola yang dilanggar, tidak governance. Dari sisi kebijakan ini aneh dan memalukan. Ya memalukan. Barang orang diambil dikasih itu. Studinya bikin sana yang sini tinggal dirubah-rubah. Kan memalukan itu. Zaman Pak Jokowi itu cepat. Cepat groundbreaking, cepat potong pita. Itu aja persoalan. Sehingga tidak detail di perencanaannya, di studinya, di pengawasannya. Cepat, lalu ada korupsi. Itu aja. Hai Tribuners, kembali dengan saksikan Tribun News bersama saya Apvia Tiokodibili yang saat ini masih menjadi sorotan Tribuners, yakni proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Yes, utangnya lagi jadi sorotan banget karena menimbulkan utang sebesar 116 triliun rupiah dan terus bakal bertambah karena pastinya ada bunga dari pinjaman yang kita layangkan. Kemudian terkait dengan utang ratusan triliun rupiah ini yang juga menjadi sorotan adalah Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa menegaskan kalau misalnya nggak mau bayar pakai APBN, kemudian lemparlah ke Danantara. Kemudian ada opsi untuk restrukturisasi perpanjangan masa pembayaran utangnya yang juga menjadi sorotan. Dan di tengah sorotan soal WUSH ada seseorang juga yang menjadi sorotan, yakni seorang Bapak Agus Pambagio. Beliau ini lagi jadi sorotan juga, selalu muncul di setiap pemberitaan WUSH karena beliau membocorkan kalau misalnya dulu sempat dipanggil sama Presiden ke-7 Republik Indonesia saat proyek awal WUSH dimulai. Dan sudah hadir juga di studio kita saat ini, mampir juga ke YouTube Tribun News. Saya Pak. Apa, sore, siang, malam? Pagi kali ya Pak, biar semangatnya nyala gitu Pak ya. Waduh, udah banyak banget muncul membahas tentang WUSH, tapi sepertinya semangat soal terkait dengan penggeledahan kasus WUSH nih terus membara ya Pak ya? Ya begitulah, karena kalau saya kan tidak mengasih korupsinya ya, saya kan di policy, jadi itu aja. Ekonom juga, teman-teman ekonom pasti sudah bahas juga. Jadi saya dari tata kelola ininya saja, proyeknya, karena menurut saya Jawa belum perlu lah gitu ya. Katanya kan nawacita, jadi harusnya di luar Jawa. Yang Jawa ya kereta yang ada sekarang ditingkatkan saja, itu bisa mungkin 5 jam Jakarta Surabaya cukup lah. Oke. Gitu. Boleh diceritain kembali Pak, waktu itu dipanggil karena Bapak juga sudah sempat menyuarakan kalau misalnya janganlah proyek WUSH ini. Kemudian dipanggil lah. Yang Bapak tekankan lagi ke Pak Jokowi waktu itu apa Pak? Ya, kenapa saya dipanggil kan pasti karena saya terlalu keras mungkin ya. Kalau yang dari sebenarnya menterinya kan dicopot. Nah, jadi ya saya karena dipanggil saya tanya, Pak ini sebetulnya ide siapa? Saya Mas. Loh kok bisa? Iya, coba Mas Agus percaya tidak bahwa bangsa yang maju itu harus menguasai teknologi tinggi? Percaya. Nah, saya memilih kereta cepat. Pak ini sudah dengan Jepang, pengelolaannya, semua tanda tangan kita. Wah terlalu lama dan repot. Nih kebetulan saya kemarin ke Cina, diajak Xi Jinping naik kereta. Saya bilang enak sekali, dia tawarin, mau katanya. Ya saya bilang mau. Pak sekali lagi itu Pak, itu sudah di frame ini orang kan tidak etis. Secara diplomatik, secara hubungan negara, nggak bisa nanti diselesaikan. Ya sudah. Kan terus saya bilang mahal, nggak bisa nih coba dihitung. Terus, ya sudah kaki saya disenggol sama Pak Timpres, jadi saya suruh diam. Ya udah saya diam. Itu ada 2 jaman nih, mungkin 1,5 jam 2 jam. Ya sudah. Kan saya udah ingatkan nanti begono. Ya exactly persis yang sekarang terjadi itu saya udah sampaikan. Jadi dulu Bapak tuh udah melihat lah ya kalau misal utang bakal numpuk, proses pembayarannya bakal sulit. Karena kalau baca proposalnya saya khawatir waktu itu. Jadi ini bener nggak bikinnya gitu, segala macam. Jadi ya tapi sudah dia bilang
Ini kan harusnya ngurus Menteri Perhubungan, tapi Pak Menteri Perhubungan tidak setuju. Jadi saya berikan kepada Bu Menteri BUMN untuk menyelesaikan. Ya sudah, itu semua nanti bisa diatasi. Baik kok, gitu. Ya sudah. Oke. Nah, tapi kan pokoknya saya sudah sampaikan kalau terus kejadian sekarang, lah, as I told you gitu. Bapak kan juga selalu bilang ya waktu itu sama Pak Jonan gitu ya, barengan melihat proyek ini. Kalau misalnya ini enggak Pak Jonan sebagai pejabat loh, saya Iya. kan orang biasa. Saya bilang hati-hati loh, sampai dipecat, dipecat bener toh. Nggak apa-apa, ya udah dipecat bener. Jadi waktu itu sebelum ketemu sama-sama udah tahu ini, terus tiba-tiba ketemu sepakat nih kalau enggak sama proyek Iya, ini. kan saya bantu beliau di transformasi PT Kereta Api ada Iya. 6 tahun. Jadi kan kita biasa. Begitu dia jadi menteri ya saya temani, saya bantu mengawasi soal pembangunan LRT. Banyak hal lah di situ karena kami lalu duduk dalam komite kebijakan publik, semua peraturan menteri yang mau keluar sebelum keluar kita harus lewat meja kita untuk kita verifikasi gitu. Jadi ya saya ya memang teman lama, jadi ya main telepon aja, enggak ah. Kalau saya enggak, sampean gimana? Enggak, ya udah enggak. Dan saat ini setelah ini akhirnya menjadi sorotan lagi, sempat ngobrol lagi bareng Pak Jonan atau gimana, Pak? Sering, cuman saya bilang jangan bicara sama media. Karena? Karena Anda bekas pejabat, nanti nggak baik. Kan Untuk biar menjaga bagaimana Pak Jokowi kan Jonan. atasan Anda. Itu tata krama aja. Jadi kan nggak pernah mau. Iya. Oke. Untuk menjaga tata krama itu ya Pak ya. Walaupun di proyek itu tata kramanya tercoret ya Pak ya. Ya, Karena makanya awalnya kita dari yang waras lah. Kita yang waras kita bilang jangan. Oh ya oke setuju, udah nggak. Puluhan deh bilang diteleponin tapi saya nggak mau. Masa membahas-bahas yang lama dan biar bagaimana kan dia bekas pejabat, nggak baik lah. Oke. Menurut Bapak mana yang paling berat dari proyek ini Pak? Karena yang pegang akhirnya Cina atau karena emang kita nggak ada uangnya untuk bayar itu Pak? Ya sebetulnya kan kalau saya taat pada aturannya saja ya, pada kebijakan. Kita sudah sepakat dengan Jepang. Menerima loan. Banyak itu, tidak hanya kereta api, satu package loan itu banyak. Terus tiba-tiba karena tadi hanya omong-omongan terus janji itu diambil gitu. Nah, Jepang itu marah betul. Ya, saya juga marah karena bukan karena saya prefer ke Cina. Dia masalahnya ini ada tata kelola yang dilanggar, tidak governance. Dari sisi kebijakan ini aneh dan memalukan. Ya memalukan, barang orang diambil dikasih itu. Studinya bikin sana yang sini tinggal dirubah-rubah. Ya. Kan memalukan itu. Itu saya keberatannya. Ya kan, saya tidak melihat oh itu korupsi, enggak, udahlah kalau di Indonesia itu yang namanya korupsi pasti ada. Ya kan, negara kan negara korup. Coba lihat indeks korupsi kita. Nah jadi sudah wong sama Tuhan aja dikorup kan. Mulai haji lah, Al-Quran lah. Itu kan bukti bahwa kita memang bangsa yang suka sekali dengan korupsi. Ya kan? Oke. Jelek, tapi ya itulah. Nah jadi saya bilang ya gimana pokoknya buat saya sisi kebijakan itu tata kelolanya ngawur itu nggak tabu lah gitu. Soal negara sudah ini mau dibantu, soalnya itu diambil kasih gitu, terus di sini dirubah lagi bukan dia yang bikin dan berbeda lagi. Nah, tapi itu yang terjadi. Iya. Apa ngelihat pemufakatan jahat gitu Pak dari situ? Saya gimana? tidak sampai membuka jahat, tapi ya tadi soal sekedar tata kelola, Oh. etika bernegara itu nggak baik. Jepang marah, kan akhirnya diutus 2 orang untuk pergi ke sana minta maaf gitu. Tapi kan udah buat saya sih ya masa begini kita Iya. bernegara gitu. Wanti-wanti yang Bapak lihat dari mungkin Bapak melakukan pengamatan sendiri negara-negara yang bekerja sama dengan Cina itu gimana Pak? Ya kan begini, Cina itu kan punya kebijakan mau menyatukan wilayah dunia, ya kan, dengan dipakai belt sutra itu, Ya. lingkaran sutra. Nah kan dia memberikan banyak loan, pinjaman ke negara-negara yang mau dia hubungkan dengan kereta kayak dengan apalah. Nah tetapi kan saya selalu kasih contoh, meskipun kata timnya Pak Luhut bahwa itu berbeda, tapi buat saya itu sama. Sri Lanka minta bantuan utang, bikin pelabuhan, terus tidak bisa bayar. Diambillah ke Cina, jadi pangkalan militer di situ. Nah,
Saya bertanya pada para ahli geopolitik sudah sejak ini muncul. Sebetulnya kalau itu nanti kita tidak bisa bayar, Iya. ini saya tanya loh ya, saya bukan ahli geopolitik. Cina memang mau ngambil WUS itu, buat apa? Kan dia pasti minta sesuatu yang lain. Nah, dari sisi geopolitik, Cina kan akan masuk banyak di Natuna. Bisa loh dia minta lahan di sana untuk dia bikin pangkalan angkatan perangnya, kan bisa. Nah itu gimana? Saya mau dijawab gitu. Malah di debat, oh itu nggak mungkin. Ya terserah, saya kan cuma bertanya. Itu suatu ilmu di mana saya pernah belajar macam-macam lah soal geopolitik, tapi saya bukan ahlinya, itu mungkin saja. Nah kalau udah begitu bagaimana? Makanya supaya gitu, tolong bantu gimana itunya, kemungkinan-kemungkinan itu. Iya. Utang nggak bisa bayar atau tidak mau bayar tentu harus duduk bareng. Ya kan? Yang mengangkat isu ini kan Menteri Keuangan. Saya sarankan Menteri Keuangan duduk dengan 3 orang dan antara itu plus Komisi 11 karena dia akan meng-approve APBN. Ngomong ini diapain? Kan? Setelah selesai meeting itu pergilah ke Cina renegosiasi, kan restrukturisasi. Iya. Restrukturisasi utang itu cuma ditarik aja panjang. Dari tadi 40 jadi 60, jadi berapa terserah. Bagus kalau bunganya bisa ikut turun, tapi biasanya jarang juga. Nah itu yang harus dikerjakan sekarang. Kalau kita cuma berdebat begini, ya nggak tahu saya. Ya kan saya kan diundang kiri kanan gitu, saya ngomong lah kejadian seperti itu. Dan saya sudah bisa sampaikan ke publik 2015. Kalau sekarang kejadian, masa gue lagi yang mesti ngomong? Gitu. Padahal waktu itu ibaratnya udah dibocorin spill ke depannya gimana ya Pak Udah, ya? ya pasti. Saya bilang ini pasti begini. Ya sudah. Oh, saksi hidupnya masih ada kawan-kawan itu. Jadi maksud saya udah cepat bereskan. Itu gimana saja silahkan. Nah ketika Pak Mahfud ngomong markup, lalu ada Pak Antoni Budiawan bilang juga itu ya korupsi. Ya sudah KPK harus segera. Karena itu kecurigaan masyarakat. KPK harus cari. Gimana carinya? Gampang. 4 BUMN itu kan tiap tahun diperiksa BPK, BPKP. Statusnya WTP, kayak WTA apa segala macam. Ambil semua dokumen itu. Kemudian waktu pembahasan dengan loan, dengan Jepang, dengan Cina, ambil dokumennya, pelajari. Ada salah di mana? Tuh kan? Ada markup di mana? Kalau saya cenderung markupnya di pembangunannya, bukan di perjanjian kontrak besarnya. Mungkin ada, nah cari aja, itu tugas KPK. Oke. Jangan kita suruh ngasih bukti lah, kebalik-balik. Anda dibayar negara ya Anda bekerjalah, kan begitu. Jadi bukan mark apa yang Bapak lihat dari ini? Saya dan Pak Jonan juga berkata itu bukan markup. Dugaan korupsinya terus ngelihatnya di celah mana Pak? Ya. Di pembangunannya. Kan ini dokumen dari Jepang itu sudah ada hitung-hitungannya pada saat pembahasan loan. Ditarik ke sana kan dibongkar sama Cina ini. Ya, dilihat di situ bisa. Tetapi pemahaman saya ketika itu pengalihan itu nggak ada markup. Pemahaman saya. Nah, tolong teman-teman finansial, ahli keuangan, coba dilihat. Tunjukkan kalau ada. Karena kalau saya melihatnya bahwa ini soal kurs Jepang, kurs yen 2015 dengan kurs yen sekarang berbeda. Kalau kita keluar angka utang-utang yang banyak tersebar. Kemudian ke Cina kan pakai US dollar sama yuan. Itu cek, waktu itu kurs berapa, sekarang 16.500. Itu berapa jumlahnya? Nah, perkiraan saya markupnya di situ. Karena perbedaan kurs. Jadi kan bukan markup, itu perbedaan kurs. Nah, menurut saya markupnya justru di pembangunannya. Oke. Kan, soal Jadi pembelian tanah. BUMN dulu itu yang harus dipanggil sama KPK ya? Ya semuanya dipanggil, tapi coba cari dulu. Jadi tanahnya itu banyak yang belum dibayar. Ya, kemudian subkontraktornya ada yang belum dibayar, gitu. Nah, itu tanggung jawab siapa? Itu Wika karena dia yang lead untuk membangun. Ke kereta api kan sudah selesai, pengoperasinya dikasih ke kereta api. Itu ceritanya. Oke, jadi menurut Bapak siapa Pak yang harus bertanggung jawab atas semua ini? Karena pemerintahnya kan udah geser nih Pak.
Ya tentu orang-orang yang terlibat, misalnya tentu yang nomor satu kan presiden. Mintain keterangan dong harus presiden, Menko-nya, Menteri BUMN-nya kala itu sampai sekarang, kemudian Menteri Perhubungan, kemudian siapa lagi Menteri Keuangan, itu panggil aja semua untuk dimintain pendapat seperti apa, sambil KPK mempelajari tadi hasil audit. Kalau hasil audit meragukan, suruh auditor lagi cewani benernya bagaimana. Kan bisa begitu. Ngaudit kan juga ada silap-silap sedikit yang urusan kita ini korupsi itu sepertinya biasa kayak makan pagi gitu kan bisa juga. Ya kan? Jadi dicek ya tugasnya KPK lah. Bukan tugas publik. Oke. Nah kemudian setuju nggak Pak sama pernyataan Pak Purbaya yang kalau misalnya APBN nggak mau digunakan untuk ini, tapi di atas Pak Purbaya masih ada Pak Prabowo nih Pak. Kemungkinan nih kebijakan bisa aja berubah. Bisa. Kalau saya sih setuju karena memang salah satu pos pendapatan anggaran belanja negara itu dari dividen BUMN. Iya. Itu sudah digeser semua ke Danantara. Danantara. Ya sudah, kalau Pak Menteri Keuangan bilang, ya itu kan ada duitnya, ya bayarlah gitu. Ya pantas-pantas aja. Nah sekarang tinggal tentukan, makanya duduklah kalian itu di depan DPR Komisi 11, mau diapain? Kan tetap harus dibayar. Pakai Danantara juga duit kita, ya kan? Pakai APBN juga duit. Ya sudah, bayar aja. Cuman bagaimana mekanisme silahkan dibahas. Saya nggak tahu karena saya tidak pernah jadi Menteri Keuangan maupun di Danantara kan. Tapi secara umum saja begitu. Destrukturisasi, pergilah kan Pak Luhut bilang mau pergi ke sana, ya pergilah. Bicarakan seperti apa baiknya. Terus kalau orang bilang, oh ini kalau tidak sampai Surabaya ini mangkrak. Udahlah, moratorium stop dulu, bereskan dulu semua. Ya kan, baru nanti kita teruskan kalau situasi memungkinkan. Operasionalnya juga di moratorium gitu Pak? Operasionalnya biasa saja jalan sekarang. Tapi itu sekali lagi itu juga mahal. Iya. Untuk biaya sewa frekuensi di 900 MHz itu 1,3 T per tahun. Itu WUS pakai jalurnya Telkomsel. Ya kan 2015 dia pakai 4 atau 5 saya lupa. Terus dibayar. Nah kalau tidak dia bayar, pasti yang bayar Telkomsel. Betul apa enggak silahkan KPK cari. Kan gitu. Iya. Saya udah kasih tahu kisi-kisinya, coba cari. Bisa-bisa utang luar negerinya numpuk, utang dalam negeri ke sesama BUMN juga numpuk nih ya Pak? Ya numpuk juga, pasti numpuk. Kan Wika sekarang setengah bangkrut. Ya kan? PTPN juga setengah bangkrut. Itu yang sehat, Jasa Marga, kereta api sebetulnya sehat. Tapi kemarin sudah bayar sekian triliun, ya. Waktu ditunjuk kereta api, saya juga tidak setuju ada komentar dari Google. Nah, itu juga tuh Pak. Bapak kan dulu ikut di dalam proses membangun kereta api bersama transformasi. Ngelihat sekarang jadinya KAI yang harus nanggung beban itu, gimana Pak? Kan dulu waktu itu kita masuk, saya diminta menemani Pak Jonan itu, hutang, berapa ya, 800 miliar atau berapa hutangnya. Lalu Pak Jonan dengan segala kepiawaiannya bisa memberikan keuntungan 2T lebih, kalau saya nggak salah agak lupa. Udah positif dan kereta kayak sekarang bagus. Nah begitu kasih beban ini KAI nggak bisa lah. Makanya waktu saya tanya waktu itu ke beberapa menteri, enggak nih KAI cuma lewat bayarnya pakai APBN, nanti lewat ini gitu, lewat KAI yang bayarin. Oh ya, saya sama pikir gimana caranya ya sudahlah terserah. Nah terbukti kan KAI juga nggak bisa bayar. Hasil ngangkut batu bara dari PTBA kan sudah diserahkan ke KCI untuk bayar utang. Itu 6T kalau saya tidak salah. Ya, jadi udah beban sekali, kusut, dan ini harus diselesaikan. Nah, selesaikan gimana? Cepat duduk. Yang orang yang itu ya harus bertanggung jawab. Kan sudah saya ingatkan sebagai rakyat, jangan hati-hati loh ini ya. Sudah, saya nggak tahu lagi. Oke Pak, ini dari sisi pengamat transportasi ya Pak ya. Kalau Bapak ngelihat proyek WUSH ini Pak, mungkin nggak Pak akan berhenti, tapi kalau berhenti juga kan cost-nya juga ada gitu Pak. Ya jangan berhenti, ya tetap jalan. Kalau enggak ya mangkrak kan. Iya. Nah kalau mangkrak lebih besar. Nah sekarang bagaimana supaya dia efisien? Dulu kan menghitung bodoh saya itu sekali naik 1 juta kalau mau untung. Sustainable. Jauh banget ya dari harga sekarang ya. Kan nggak mungkin. Jadi menurut Pak Menhub waktu itu harus mirip-mirip ke Parahyangan. Bahkan Parahyangan tadinya mau dicabut semuanya.
Saya waktu itu menyarankan kepada jangan dong, itu kan banyak pasarnya berbeda. Mhm. Apa yang dibuat oleh LAPI ITB itu 60 sekian ribu, saya agak lupa, bisa dicek di cara tanyain AI aja ada itu. Mhm. Itu hitungannya kalau semua orang itu masuk 64.000 kalau saya tidak salah. Itu nggak ada yang naik Parahyangan, nggak ada yang naik travel, nggak ada yang naik lewat jalan tol, semua masuk ke sana. Bisa dibilang mustahil ya Pak? Ya mustahil. Mustahil kan. Kalau 1 juta bisa, oh nggak bisa, turun. Ya 300-an rata-rata. Nah itu mah kan mirip-mirip Parahyangan. Iya. Ya nggak masuk lah, Parahyangan kan sudah tidak ada, capex-nya udah kecil. OPEX-nya juga sudah kelihatan. Nah kalau ini kan nggak tahu. Sekali jalan saya tanya PLN listriknya 9.500.000. Bolak-balik berarti katakan 20 juta. Kali Okupansinya berapa? jarang full lagi Pak. Nah, itu kan duit terus buat operasi. Ya harus ada yang bertanggung jawab belum? Masa nggak ada yang bertanggung jawab? Oke. Jadi kalau Bapak masih positif ya Pak, ngelihatnya kayak bakal terus jalan. Tapi nggak bakal Harus sampai jalan. Surabaya. Iya, tapi nggak sampai Surabaya. Pastikan dulu bahwa studinya itu kuat. Sekarang begini, orang naik pergi itu maunya cepat sampai, satu. Antara pesawat dengan kereta, cepatan pesawat mungkin sekarang. Tapi semua stasiun kereta ada di kota. Kalau WUS ini dijalankan sampai Surabaya, Garuda habis. Dan maskapai lain habis. Karena waktunya 3 jam. Kita ke bandara kan perlu waktu 2 jam, terbang 1 jam setengah mungkin ya. Terus di sana juga nunggu lagi. Jadi orang naik WUS dari dekat. Nah sekarang uang pemerintah sudah nyangkut di Garuda berapa triliun? Tadi itu. Yang terus belum maskapai lain yang juga habis. Jakarta Surabaya itu kayak lain dia mungkin punya 12-13 penerbangan tiap jam dia ada. Bayangin berapa itu habis. Jalan tol yang lewat berkurang. Padahal investasi di jalan tol Trans Jawa utang juga ada berapa. Ya itu dihitung. Itu ada ahli keuangan silakan menghitung. Mungkin Pak Purbaya sudah menghitung makanya dia bilang. Nah, itu. Cuman belum ada duduk barengnya ya Pak ya. Jadi kita tuh malah jadi ngeributin ini terus. Iya kan bertanya-tanya makanya saya ini habis ini ada 1 lagi, besok ada 2 lagi. Saya bilang buset nggak selesai kan bisa. Iya, harusnya pemerintah juga denger dong ya Pak ya kalau misalnya jadi sorotan langsung ya, langkah ya tegasnya itulah. Pak. Jadi maksud saya ini perlu segera dihentikan lalu kerja gitu. Ya dengan segala resiko termasuk mencoba menghitung bahwa kalau terjadi default ini apa secara geopolitik tadi yang saya sampaikan. Oke, Bapak kan termasuk yang menuntut untuk kontraknya diperlihatkan juga kan ya Pak ya. Tapi kayaknya mustahil juga nih Pak bisa dibilang karena kalau kita lihat kalau kontrak kan gini, ingat kasus Garuda yang engine yang akhirnya terus direksi masuk. Itu kan ketahuannya dari KPK sana Inggris. Nah, Cina sepertinya menurut saya hampir mustahil mereka buka dokumen itu. Makanya di sini buka. Kan kita punya kopinya. KPK bukalah, panggil semua itu orang-orang yang terlibat itu, meskipun udah pensiun panggil, tanyain kenapa ini. Bukan itu tugas KPK. Nggak mudah, tapi ya that's their job. Gitu kan. Oke, yang ditakutkan publik itu juga Pak, kan ini pemerintahannya udah berganti, kayak udah bergeser orang-orang baru lagi. Nah ini takutnya masalah ini nggak bisa selesai Pak. Nah ini gimana nih Pak? Ya harus selesaikan, justru kalau yang baru kan nggak ada hubungannya. Selesaikan. Tuh, kan jadi kalau enggak ya, gimana? Tapi butuh langkah tegas itu Pak ya, entah KPK kah, Polri kah, Kejagung kah. Semuanya. Jadi jangan urusan penyidikan ini dikorupsi juga. Ya kan, orang kita ini kan bangsa yang gemar sekali berkorupsi, ya kan, nipu-nipu dikit, ya. Nah itu yang harus dilangkan. Jadi biar clean and clear, di mana masalahnya, lalu selesaikan. Kalau enggak, apalagi sekarang zaman medsos gini, orang yang nggak paham pun menulis, menyampaikan, ada bilang bandingkan dengan Arab Saudi 12 kali atau berapa. Dia lupa bahwa kita itu bangun ada terowongannya, tanahnya mahal, kan banyak maklarnya. Di sana kan tanah nggak beli, dan dia almost at grade, tidak di atas, di datar. Keretanya juga bukan kereta cepat, ya nggak bisa dibandingkan apple to apple, gitu. Nah itu muncul di semua medsos yang bikin kalau ngeliat, ya ampun ini kenapa jadi analisanya kemana-mana, tapi ya sudahlah. Oke.
Yang gitu. bisa jadi pembelajaran buat pemerintah saat ini karena itu apa Pak? Karena tadi kita lihat poinnya banyak ya Pak ya, mulai dari kesepakatannya yang dilanggar, kemudian pemerhatian FS-nya kurang, pengen cepet Ini gitu Pak. zaman Pak Jokowi itu cepat, Hmm. cepat groundbreaking, cepat potong pita. Mm-mm. Itu aja persoalannya, sehingga tidak detail di perencanaannya, di studinya, di pengawasannya, cepat, lalu ada korupsi, itu aja. Kan semua konstruksi, proyek konstruksi itu mudah dikorupsi. Kan besi beton dikecilkan, mana ada yang tahu, mana yang meriksa, coba ketok berapa ukurannya, kecuali udah terjadi masalah. Kan banyak itu. Itu sumber korupsi kalau dikonstruksi. Makanya banyak anggota-anggota legislatif yang punya yang sebagai kontraktor karena gampang, ya kan? Tidak menuduh, that's life di sini. Gitu. Oke, jadinya kita malah bacain orang-orang yang celah korupsi nih Pak kita hari ini Pak. Ya kan mau diperiksa KPK. Harus siap Kan nih. nanti pasti berenteng ini gini, kenapa gini? Waduh Pak, beliau anggota legislatif minta proyek ke saya, kalau enggak kan sama, jadi saya kasih. Kan gitu. Ya itu yang diperiksa KPK. Oke. Sama cari kalau tangkap tangan bisa yang sekarang kan pasti banyak beres-beres nih buangin nama. Ada panggilan nggak Pak sekarang mungkin dari pemerintahan yang sekarang terhadap Bapak untuk minta saran atau minta masukan lagi gitu Pak? Belum sih, orang mau ketawa aja kalau ketemu, lu kereta aja gitu aja. Apa-apa. Lu saya juga nggak ngarah pada satu orang kan. Saya kan tidak mengarah pada satu. Saya bilang ini sistemnya yang nggak benar. Iya. Ini harus diperbaiki supaya kalau kita punya mega project itu benar. KN, coba diteliti. Saya baru dari sana kemarin. Udah bagus. Tapi saya bilang sama Pak Ketua, ini Pak Ketua ini serius tanahnya udah diukur. Udah Mas, udah. Ya udah. Saya cuma khawatir aja kondisi tanah Kalimantan itu lembek. Kalau mau dibangun harus diganti tanahnya gitu-gitu. Ya kita lihat aja. Biasanya omongan saya kayak gitu tuh suka terus kejadian. Mudah-mudahan sih enggak aja. Jadi bagus sudah jadi. Udah ada 2.000 lebih ASN dan pekerja di sana. Rame. Ya cuman kan yang saya khawatirkan apapun proyek infrastruktur di kita tidak pernah melakukan studi antropologi. Studi antropologi itu studi ilmu manusia kan. Ini kalau kesingkir gini dia diapain, kalau ini apa. Makanya tumbuh lokalisasi dan sebagainya, kita sudah ingatkan. Dan itu nggak dijalankan, hampir semua proyek tidak. Coba lihat, begitu dulu Jagorawi jadi, jalan Raya Bogor itu kan sepi. Alasannya waktu itu, juga waktu Trans Jawa, menterinya bilang, nanti yang dari jualan di itu masuk ke rest area. Loh, orang itu jualan di Pantura, itu di rumah. Emang nyewa? Enggak. Begitu dia masuk rest area kan harus bayar meskipun murah. Nah itu nggak bisa. Nah itulah studi antropologi diperlukan. Itu nggak ada. Makanya banyak demo kalau biasanya ya Pak, kalau mulai pembangunan. Iya, kalau ada studi antropologi kita bisa lihat ini masalahnya ini, mitigasinya ini cepat diselesaikan. Kalau nggak kan kita nebak-nebak. Nah, kenapa Trans Sumatera jadi Trans Papua rusak? Ya karena dipakai oleh illegal logger. Saya tanya dulu mana studi antropologi, nggak ada. Ya udah begitu. Kan itu studi. Jangan-jangan Mas nggak ada studi antropologi? Nggak ada. Yakin saya, ya nggak ada. Kan saya tanya profesor antrop yang di sini. Wah, bahaya dong tuh. Gimana? Ya terserah. Wah, tapi itu barang bagus, iya. tapi teknologi juga bagus. Kan bilangnya kalau Jepang tidak ada alih teknologi, Cina ada. Saya nggak percaya alih teknologi. Teknologi itu harus dicuri. Nggak ada di dunia ini yang ini gini pakai, nggak ada. Karena risetnya itu mahal. Kecuali kita curi. Oke. Terbaru nih, pasti Pak Agus juga ngikutin pernyataan dari Pak Jokowi yang bilang kalau misalnya sih bukan cari laba, tapi layanan sosial. Gimana? Nah, saran saya tanya Pak Jokowi, maksudnya apa? Mungkin ya maksudnya ya kita bangun infrastruktur itu buat masyarakat. Berarti apa? Ya subsidi. Masyarakat nggak mungkin kan 300 rata-rata. Mau dikasih 500 saja, nggak mampu lah, apalagi sekarang. Itu sosial, artinya ditutup. Transjakarta, sosial itu, tutup Pemprov DKI. Semua, LRT semua. Transjakarta, MRT, semua kan ditutup. Itu sosialnya. Jadi buat masyarakat, memang iya tugas negara dan membangun infrastruktur.
Nah, swasta bisa ikut ketika infrastrukturnya sudah ada. Makanya waktu IKN dibangun, belok sedikit, kan dia bilang Pak Jokowi investor yang bangun, bukan APBN. Nggak mungkin, saya udah komentar emang, nggak mungkin infrastruktur itu dibangun oleh swasta. Swasta itu lihat, kalau masih greenfield dia nggak mau. Ya udah ada jalan, ada saluran, baru dia mau tanam situ buat bikin hotel, rumah sakit dan sebagainya. Kalau suruh beresin, enggak, itu harus uang APBN. Nggak percaya, kejadian kan? Oke. Udah, itu sih make sense saja, nggak perlu sekolah. Ya, nih Pak, ngobrol-ngobrol ke depannya aja ya Pak ya. Kan ini sebenarnya Wush kayak udah pernah Bapak baca lah belakangan. Ada beberapa proyek pemerintah juga dong yang sekarang lagi berjalan. Yang menurut Bapak yang harus jadi wanti-wanti dari Presiden Prabowo gimana nih Pak? Itu tadi, jangan terburu-buru. Pertimbangkan cost and benefit-nya, dia memakan yang sudah ada atau tidak, kanibal tadi, dan seterusnya. Supaya, terus saya selalu wanti-wanti, gunakan antropologis tadi, karena masalah sosial itu bisa kita deteksi ketika itu ada, sehingga cepat nangani. Kalau enggak kan meraba-raba. Sementara kasus sudah terus melebar. Ya, dan jangan libatkan orang-orang yang memang dari dulu ngaco, korup gitu, nggak usah, jangan. Pertanyaan saya, bisa nggak presiden gitu? Only Tuhan yang tahu. Oke, optimis atau pesimis Pak KPK bakal menyelesaikan kasus ini? Saya orang yang selalu optimis. Harus selesai. Kalau bangsa ini mau baik. Kalau tidak, ya seperti sekarang, getting worse. Ya kan, getting worse. Bayangin, korupsi udah bukan puluhan juta, ratusan juta, miliaran, sudah triliun. Itu kan sudah sakit jiwa bangsa ini. Yalah. Ya kan? Yang ceria kalau korupsi tembak mati aja malah ikut jadi koruptor, masuk penjara. Ya kan? Jadi nggak usah banyak cakap gitu, ya sudah kerjakan aja, itu tangkap. Kalau tangkap semua kan penjara penuh. Nggak ada penambahan penjara setahu saya dalam 10 tahun terakhir. Terus diapakan? Dia harus dihukum berat. Iya. Kalau enggak, susah bangsa ini untuk mau gimana. Ya kita rasio utangnya masih rendah, 30-an lebih. Tapi kan di real life, di nyata masyarakat kan nggak hidup. Lihat mall sepi. Ya kan, semua orang dagang makanannya, mau beli siapa? Ya kan, sekarang thrifting, si itu mau bunuh, itu udah membunuh kawan-kawan saya di sektor industri tekstil sejak 15-20 tahun yang lalu, dibiarkan. Ya sekarang mau dibersihkan. Oh, rajanya itu dulu pernah duduk di kabinet, kok gimana? Saya nggak sebut namanya aja. Ya. Terus gimana? Ya harus dibersihkan. Ya orang-orang yang bekerja di situ ya harus carikan pekerjaan baru, makanya ciptakan pekerjaan baru. Kan bisa, itu kan bahannya dari Cina. Ini bukan masalah saya nggak suka Cina, tapi bahan itu yang paling murah di Cina kan. Ya dia jual itu, bahan bekasnya juga dari Singapura, dari Eropa, dan datang masuk ke sini. Kayak sampah kan sama. Sampah juga bareng, makanya ada Permendak nomor 8, nomor 30, berapa itu. Tapi nggak jalan, karena di lapangan nggak jalan. Pas banget tadi ngomongin thrifting, jadinya sekarang tuh ada istilah Pak, Pak Purbaya versus everybody. Ya menurut saya sih saya dukung, karena itu hal yang tidak betul. Dan yang menderita masyarakat. Kita jadi sampah, terus mau diapain tuh sampah gunung itu di TPA. Kita jadi sampah. Masa baju, oh ini sudah disterilkan, ya oke lah. Tapi kita hina banget kan, kita ngasih baju bekas pada korban bencana alam kan, gitu. Masa iya mau gitu? Oh hidupnya dari situ. Ya sudah, kita jualan baju. Kita minta menteri pemerintah kumpulkan industri tekstil yang sudah mati itu, kumpulkan. Bikin yang murah. Saya tidak kutip apapun. Misalnya pajak 5 tahun, lo bikin pabrik menghasilkan harga yang semurah dengan Cina. Jual, jadi orang itu nggak nganggur kan. Orang males itu karena mikirnya proyek apa lagi nih yang bisa kita mainkan. Kan gitu. Selalu begitu, at any level di pemerintahan selalu begitu. Oke. Nah karena tadi Bapak bilang juga kalau misalnya daripada bikin Wush, mendingan dengan proyek yang lain. Itu proyek apa Pak yang sekarang harusnya tuh jadi perhatian juga? Tadi Papua juga Bapak sebut karena ternyata jadi masalah juga jalannya ternyata. Ya sekarang gini Kak, kalau kita ngambil polanya Pak Jokowi dengan Nawacita kan harusnya ke daerah. Jawa itu keretanya udah cukup kalau kita bilang kereta. Jalan tolnya sudah cukup. Bandaranya sudah dibuat banyak sampai nggak kepake, ya kan? Ya sudah, Sumatera lagi dibuat Trans Sumatera, oke, buat. Kalimantan apa?
Sulawesi apa? Gitu kan, supaya ya ada semua itu kemajuan. Terus daerah-daerah 3T itu mau diapain? Ya kan, dulu ada tol laut. Tapi kan tidak pakai studi yang aman. Jadi kapal dari Sabang misalnya mau ke Manado, dia terima barang-barang dari kiri kanan ini masuk, begitu balik kapalnya kosong. Kenapa bisa begitu? Kan banyak orang pandai di sini, di sekolahkan negara, termasuk saya di sekolahkan negara. Bisa berpikir. Terus, karena bawa sapi dari NTT, jadi supaya sapinya tenang dikasih kotak-kotak gitu di dalam palkannya. Begitu nyampe Jakarta, sapinya turun, nah bingung mau bawa ke sana apa, karena di kotak-kotak. Nah, kayak gitu. Kan harusnya bisa dibuat, dipikir. Banyak orang pandai, tapi lalu pengambil keputusannya partai. Nah itu tuh Pak, Nah, ya di itu. Indonesia tuh salahnya di pembuat keputusan Salahnya ya partainya Pak? terlalu banyak. Bikin partai kan kayak bikin perusahaan. Untung yang kemarin nggak jadi bikin partai ya Pak? Belum. Oh belum. Ya kan bikin partai kayak bikin perusahaan. Orang bisa kaya di partai kalau di Indonesia. Gitu. Nah ini yang menurut saya perlu diperbaiki supaya ya pembuatan infrastruktur harus, karena infrastruktur itu adalah dasar untuk kita maju. Saat infrastruktur dibangun, orang kerja. Begitu infrastruktur selesai, perekonomian harus baik di daerah situ. Ya. Itu yang paling mudah, yang paling penting. Saya ambil contoh. Ketika pemerintah memerintahkan membuat jalan tol Manado Bitung, karena di situ akan dibangun KEK, kawasan ekonomi khusus. Begitu sudah dibangun, setelah panjang 37 kilo, KEK-nya dicabut. Gak ada yang lewat. Saya bisa tiduran di jalan itu, karena gak ada mobil yang lewat. Itu kan mubazir. Ya kan? Banyaklah apalagi yang memang negara itu harus membangun infrastruktur untuk masyarakat dengan uang negara. Ketika infrastruktur sudah jadi, harus ada pertumbuhan ekonomi sekitarnya. Itu baru investor. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kalau dibalik, ya harus negara loan itu tadi. Kalau swasta masuk, urusannya celaka. Karena swasta masuk, asing, dipalak dia. Dari mulai izin tanah sejengkal sampai jadi nanti jembatan, palak. Jadi costnya mahal. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Jadi kita berharap investor masuk. Enggak ada. Investor lokal yang katanya oligark itu. Ya udah. Kan gak maju-maju. Banyak ininya ya Pak ya. Runtutan masalahnya sampai ke tanah juga jadi masalah tuh. Ya kan ke tanah masalah. Jadi sementara di Vietnam tanah dikasih. Ya kan? Jadi kalau Vietnam udah di atas kita sekarang. Iya. Ya kan? Terus gimana? Vietnam belum punya kereta cepat, ya sedang dibangun, ya, MRT-nya sedang dibangun. Nah, kita udah bangun duluan tapi terus bingung. Ya kan? Oke. Pak terakhir nih Pak, ini ada pertanyaan ini saya tanyakan juga ke beberapa orang yang kalau misalnya saya membahas WUSH. Yaitu kalau misalnya saya sebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, di pikiran Bapak menyebutnya sebagai proyek? Proyek lah. Proyek apa? Proyek infrastruktur. Proyek infrastruktur ya. Wow, bagus sangat positif. Positif. Karena yang lain nyebutnya proyek nah. Enggak, itu proyek infrastruktur. Cuma kan masalah sayangnya kok dibangunnya di situ dan mahal sekali. Dan dihitung asal karena ya tadi sini bagus. Kan harusnya ada pertimbangan teknis dan non teknis. Kenapa akhirnya presiden kita nurut pada presiden Cina atas tawarannya? Kok nggak ada penyekat yang mengontrol gitu. Sampai orang yang mengontrol supaya hati-hati diberhentikan, ya kan? Itu kan lah kita ya sudah ngomong, saya udah ingatkan, diteruskan. Terus gini lagi, kerjaan saya teman dari satu media, sekarang mana repotnya tuh selain televisi ada podcast kayak gini nih. Gak pernah bisa. Tapi belum didengar juga nih Pak, walaupun udah banyak podcastnya. Belum nyampe nih yang ke atas. Ya ke atas cuma begini aja, susah amat. Iya, kita positif aja. Saya selalu yang positif, tapi saya ingatkan.
pengalaman, paling nggak saya 40 tahun lah ngurusin ini, kelihatan gitu loh. Jadi hati-hati. Kalau mau bikin apa lagi. Nah, malah tadi kalau saya ada yang ngusul, tahu gitu kita bikin jembatan Selat Sunda lah, itu lebih kacau lagi. Itu kan urusan, kita teknologinya belum nyampe gitu. Kalau Krakatau Batu gimana? Ya kan? Kalau ada kapal lewat yang melebihi orang truk aja ada odol. Iya, odol kita aja Nanti belum selesai kapal juga ada masalahnya, odol, Pak. nyangkut itu nanti di jembatan gitu kan. Nah, kayak gitu kan harus dihitung. Oh, Kalau dia pasang, dia gitulah. Kita tuh begitu dengar mau bangun proyek nih. Oke, kita bereskan. Berapa kita dapat? Hai. Ya kan? Kan begitu. Nggak usah malu-malu lah. Permainan itu masih kenceng banget ya, Oh, Pak. kenceng lah, kenceng. Siapa dia punya kuasa, dia akan bisa ngatur. Iya. Bagi-bagilah kita sikit-sikit. Gitu. Seperti tadi Pak Agus bilang, ini proyek kereta cepat ini dibikinnya juga cepet-cepet, makanya jadinya kayak gini. Padahal sebelumnya, nggak jadi deh Pak, jangan diterusin. Oke Pak Agus, terima kasih ya Pak Makasih waktunya ya. ya Pak ya. Semoga ini didengar nih kita sama yang bagian atas supaya cepat selesai proyeknya. Saya berharap supaya jangan muntah karena capek juga kita ngomong. Pokoknya ini cepet-cepet duduk bareng nih tadi yang Pak Agus Iya, saranin yang mau bayar DPR, siapa? Pak Purbaya dan Antara supaya tahu siapa yang harus bayar Dan dan KPK, uangnya dari mana. KPK Selesaiin. lanjutkan. Yes. Ya, supaya Oke. ada apa? Kita kan sudah sudah tidak menganggap ada KPK karena perannya udah nggak jelas setelah perubahan undang-undangnya kan. Ya, sekarang coba tunjukkan pada kami, Anda mengerjakannya dengan baik. Nah, itu ditunggu kerja nyatanya banyak pihak nih di kasus ini. Oke, Tribuners, terkait dengan WUS dan banyak kontroversinya bisa dicek-cek di website kita tribunnews.com ataupun di YouTube Tribun News. Saya Fia pamit undur diri, sampai jumpa. Kasih ya Pak. Sip, salaman dulu nggak? Oh ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.